Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang activity cost. Jadi kita akan belajar tentang dasar-dasar perilaku biaya, kemudian penggunaan sumber daya, kemudian perilaku biaya bertahap atau step cost behavior, dan implikasi cost behavior pada decision process. Kita awali dengan sebuah ilustrasi. Ada pabrik sepatu Garnier, dia biasa memproduksi per tahunnya adalah 15.000 pasang sepatu. Tahun depan rencananya pabrik tersebut akan menerima pesanan sebanyak 30.000 pasang, di mana dia berarti 2 kali dari kapasitas produksinya. Kemudian pihak manajemen bertanya pada akuntan manajemen, jadi apakah kebutuhan biaya yang dibutuhkan untuk menerima pesanan tersebut menjadi 2 kali lipat dari kebutuhan biaya semula? Jawabannya adalah belum tentu. Jadi kalau kita belajar cost behavior, kita akan bisa mengklasifikasikan perilaku biaya berdasarkan perilakunya ya. Jadi klasifikasi biaya berdasarkan perilakunya. Jadi apa itu cost behavior? Cost behavior ini adalah sebuah istilah untuk mendeskripsikan perubahan biaya seiring dengan perubahan output. Ketika output berubah, apakah diiringi dengan perubahan biaya? Pada ilustrasi pabrik sepatu tersebut, tentunya menyerap biaya-biaya ya. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, kemudian biaya overhead-nya. Jadi dari situ kita bisa klasifikasikan mana biaya yang berubah seiring dengan perubahan output. Apakah ketika perubahan output menjadi 2 kali lipat diiringi dengan perubahan biaya yang juga menjadi 2 kali lipat? Jawabannya. Jadi kita akan kenal dulu jenis biaya berdasarkan perilakunya. Yang pertama adalah fixed cost atau biaya tetap, kemudian variable cost atau biaya variabel, dan jenis biaya yang ketiga adalah mixed cost atau biaya campur. Fixed cost ini dikenal dengan biaya tetap, di mana biaya tersebut jumlahnya tetap sama meskipun outputnya berubah. Ya. Tapi biaya ini bukan berarti tetap selamanya, dia akan berubah sampai batas waktu tertentu. Batas tertentu ini bisa waktu, bisa juga kapasitas. Ketika dia sudah mencapai level tertentu, maka ada kenaikan fixed cost. Contohnya adalah biaya sewa, kemudian biaya gaji karyawan. Untuk biaya sewa mesin misalnya, kapasitas produksi mesinnya 50.000, jangka waktu sewanya 5 tahun. Ketika dia sudah lebih dari 5 tahun atau melebihi kapasitas produksi, akan ada kenaikan biaya sewa mesin. Nah, tapi perubahan biaya ini tidak tergantung dengan jumlah outputnya. Nah, ini adalah ilustrasi dari biaya tetap ya. Jadi ini adalah sewa mesin potong. Di sini ada pabrik pipa ceritanya. Dia memproduksi jumlah potongan pipa itu, potongan pipa yang kecil-kecil. Nah, di mana di sini adalah sewa mesin. Sewa mesin harganya $60.000. Kemudian untuk kapasitas produksinya adalah 240.000. Jika mesin itu memproduksi 60.000 potongan pipa, berarti biaya per unitnya adalah Rp1. Nah, di mana di sini adalah perubahan biaya mesin itu tidak diiringi dengan perubahan output. Walaupun output berubah, biaya sewa mesin ini akan tetap sama. Dia bisa mengcover selama dia bisa mengcover dari kapasitas maksimal produksi yaitu 240.000. Di atas 240.000 nanti akan ada kenaikan biaya mesin. Nah, ini adalah contoh grafik dari perilaku biaya tetap, di mana grafiknya adalah konstan. Jika pada level maksimal yaitu 240.000 yaitu kapasitas maksimal dari mesin, maka nanti akan ada kenaikan biaya sewa mesin ini ya. Jadi fixed cost akan naik jika dia sudah melebihi batas tertentu. Selama belum melebihi, maka biaya akan konstan. Kemudian jenis biaya yang kedua adalah variable cost. Biaya ini jumlahnya berubah seiring dengan perubahan output. Jika output naik, maka biaya variabel ini akan naik. Jika output turun, maka biaya variabel akan turun. Contoh dari biaya ini apa? Ada biaya bahan baku, kemudian listrik. Nah, ini adalah ilustrasi dari contoh biaya variabel. Di sini misalnya adalah produksi donat, kemudian biaya bahan baku yang dibutuhkan misalnya tepung. Untuk memproduksi donat sebanyak 60 donat ya, 60 buah donat, dibutuhkan biaya tepung misalnya 12.000 per kilonya.
per 1 kilo tepung bisa memproduksi bisa dibuat donat 60. Kemudian biaya per unit donatnya menjadi 200, yaitu 12.000 dibagi dengan 60. Nah, ini. Kemudian kita dari ini adalah kita bisa amati bahwa semakin banyak donat yang diproduksi, maka akan semakin banyak biaya bahan baku. Jadi dari sini kita bisa rumuskan total variable cost itu sama dengan variable cost per unit dikali jumlah unit. Misalnya mau memproduksi donat 1000, berarti adalah 200, biaya 200 per unitnya ini kali 1000. Maka kebutuhan biaya bahan baku adalah 200.000. Kemudian ini adalah grafik dari perilaku biaya variabel. Di sini kita bisa lihat ya, grafiknya adalah terus naik dengan persamaan ini VC sama dengan 200X. 200 tadi adalah biaya per unitnya. Pada jumlah produksi 0, maka biaya variabel yang dibutuhkan juga 0. Semakin naik jumlah unit yang diproduksi, maka akan ada kenaikan biaya mengikuti seiring dengan perubahan output produksi. Kemudian ini adalah mixed cost. Jadi ada jenis biaya yang dia itu tidak tergolong dalam golongan fixed cost maupun variable cost. Biaya campuran ini biaya yang mempunyai komponen fixed cost dan variable cost. Contohnya adalah biaya gaji penjualan. Biaya gaji bagian penjualan. Nah, mixed cost ini bisa kita rumuskan. Jadi total biaya sama dengan fixed cost ditambah total variabel. Nah, ini adalah contoh ilustrasi dari mixed cost. Nah, sebuah dealer sepeda motor mempunyai 3 orang sales penjualan. Masing-masing gajinya adalah 10.000. Selain gaji, sales tersebut juga mendapat komisi setengah rupiah dari setiap unit sepeda motor yang terjual. Dari sini kita bisa tentukan fixed cost, variable cost, dan mixed cost. Ini adalah ilustrasi dari mixed cost. Jadi tadi adalah ada sepeda motor terjual dalam jumlah unit adalah 40.000. Kemudian komisi penjualannya adalah setengah rupiah dari setiap unit motor yang dijual. Berarti setengah rupiah kali 40.000 sama dengan 20.000. Kemudian ada gaji salesnya itu adalah berapa tadi? 3 orang. Itu gajinya per orangnya 10.000, berarti 30.000. Di sini kita bisa rumuskan total biaya penjualannya yaitu 20.000 ditambah 30.000 sama dengan 50.000. Dengan biaya penjualan per unit adalah berarti total biaya 50.000 dibagi dengan total unit terjual 40.000, 1,25. Semakin banyak unit terjual, maka biaya penjualan ini akan semakin turun karena dia ada komponen gaji ini tadi, komponen fixed cost yang dia itu sama. Dia tidak berubah seiring dengan perubahan output. Nah, kita bisa lihat nih perilaku biaya campurannya, grafiknya. Jika di sini adalah unit motor yang terjual adalah 0, maka di sini total biayanya adalah 30.000. Karena dia ada komponen fixed cost. Jadi grafik yang biru ini adalah fixed cost, kemudian yang merah ini adalah variable cost. Nah, total biaya penjualan ini merupakan gabungan dari komponen fixed cost dan variable cost. Jadi kalau di sini dia unit yang terjual itu 0, maka dia 30.000. Kemudian dia akan naik seiring dengan unit yang diproduksi atau yang terjual. Nah, kemudian bagaimana sih kita bisa mengklasifikasikan biaya dan perilakunya? Kita membutuhkan setidaknya 4 poin ya. Yang pertama adalah time horizon. Yang kedua adalah identifikasi penggunaan sumber daya. Sumber daya itu disebut input. Kemudian setelah itu kita akan melakukan pengukuran input dan output, yaitu driver. Setelah itu kita akan mengetahui dampak dari apakah perubahan input ini berdampak pada perubahan output. Kemudian aspek yang pertama dari klasifikasi biaya berdasarkan perilaku adalah time horizon. Pada umumnya, pada dasarnya adalah pada waktu yang jangka panjang, semua biaya adalah variabel. Misalnya biaya sewa mesin selama 10 tahun ya. Jadi dalam jangka waktu 10 tahun pasti ada peningkatan biaya sewa mesin. Nah, peningkatan itu adalah komponen dari biaya variabel. Walaupun perubahannya itu, jadi
biaya variabel itu dianggap berubah gitu. Kemudian jangka pendek, ya paling tidak ada satu biaya menjadi fixed cost. Contohnya ini, biaya sewa mesin, batasan waktunya adalah 1 tahun. Semakin banyak produksi, semakin banyak biaya sewa mesin. Ini adalah komponen variable cost. Setelah mesin disewa untuk 1 tahun, berapapun jumlah produksi, biayanya tetap sama. Ini adalah komponen dari fixed. Kemudian hal yang kedua adalah identifikasi penggunaan sumber daya. Jadi ada empat jenis sumber daya yang terserap dalam setiap aktivitas, yaitu ada bahan baku, energi, tenaga kerja, dan kapital. Contohnya adalah aktivitas pemindahan kayu untuk dari hutan ke pabrik mebel. Dalam aktivitas tersebut setidaknya menyerap 4 sumber daya ya, yaitu untuk pemindahan kayu itu adalah kayunya, berarti dia sumber daya bahan baku. Kemudian untuk sumber daya energinya dia butuh solar untuk memindahkan biaya bahan bakar. Dan kemudian untuk memindahkan kayu itu juga butuh tenaga kerja untuk mengangkutnya. Nah, juga butuh truk. Nah, truk ini adalah kapital atau aset. Nah, kemudian kita akan mengukur input dan output. Nah, driver, output itu disebut driver. Jadi mengukur jumlah seberapa sih sumber daya yang diserap untuk menghasilkan output itu. Pada contoh aktivitas pemindahan kayu itu, outputnya ya adalah kayu yang telah dipindahkan ke pabrik kayu. Jadi ukurannya adalah jumlah kayu yang dipindahkan. Semakin banyak kayu yang dipindahkan, semakin tinggi biaya pemindahan kayu. Nah, ini adalah komponen variabel. Kemudian ini, ukuran output itu disebut juga dengan driver. Jadi kalau kita pertemuan lalu kita pelajari driver, yaitu adalah faktor yang dapat diamati untuk menunjukkan penggunaan sumber daya. Contoh driver ini adalah misalnya pada aktivitas pemindahan bahan baku tadi, contohnya adalah jumlah perpindahan drivernya. Kemudian pada aktivitas pengiriman barang, drivernya adalah barang terjual. Kemudian pada aktivitas laundry, drivernya adalah jumlah kilogram laundrynya. Nah, untuk mengetahui perilaku biaya ini, kita perlu tahu dulu aktivitas yang mendasari dan drivernya apa. Nah, jenis driver ini ada dua, yaitu unit level driver, yang kedua adalah non-unit level driver. Unit level driver ini dipengaruhi unit produk. Nah, jika produk berubah, biaya juga berubah. Ini adalah komponen atau ciri dari variabel cost. Contohnya adalah bahan baku langsung atau kemudian ada konsumsi listrik mesin pabrik. Bahan baku langsung ini merupakan ciri dari variabel cost, di mana dia berarti menggunakan unit level driver. Kemudian driver yang kedua adalah non-unit level driver. Driver ini tidak dipengaruhi oleh unit produk. Nah, berapapun produk yang diproduksi, biayanya akan konstan pada level tertentu. Contohnya adalah setup mesin. Jadi berapapun produk diproduksi, biaya setup mesin itu sama. Kemudian setelah itu aspek yang terakhir adalah pengukuran dampak perubahan input terhadap perubahan output. Jadi setelah kita tahu apa itu input dan kemudian kita akan mengetahui dampaknya apakah ketika ada perubahan input itu diiringi dengan perubahan output. Jika ada berarti dia tergolong variable cost, jika tidak berarti dia tergolong fixed cost. Nah, jika perubahan konsumsi input semakin tinggi, diiringi dengan semakin tingginya output, maka disebut biaya variabel. Contohnya, pada aktivitas laundry, dia menyerap sumber daya bahan bakunya adalah biaya sabun yang merupakan input. Nah, kemudian ternyata diiringi oleh peningkatan jumlah kilogram laundrynya sebagai driver, di mana jumlah kilogram laundry ini adalah driver dari aktivitas laundry. Berarti biaya sabun itu disebut variabel. Nah, kemudian kita akan tahu penggunaan sumber daya pada perilaku. Jenis sumber daya itu dibagi dua, itu sumber daya fleksibel, yang pertama, kemudian yang kedua adalah sumber daya terikat. Sumber daya terikat atau committed resources ini dibagi dua, tetap terikat atau committed fixed resources, dan yang kedua adalah biaya tetap diskresi atau discretionary fixed. Sumber daya fleksibel atau flexible resources ini merupakan sumber daya yang diperoleh saat dibutuhkan.
jumlahnya ini sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak ada kelebihan kapasitas. Contohnya adalah bahan baku langsung. Jadi bahan baku langsung itu baru akan dipasok jika memang dibutuhkan. Kemudian jumlahnya juga bisa diprediksi sesuai dengan kebutuhan berapa yang akan diproduksi. Nah, jika kebutuhan sumber daya naik, maka biaya untuk itu juga biaya sumber daya itu juga naik, sehingga disebut variable cost. Jadi variable cost ini pada umumnya adalah menggunakan flexible resources. Jadi dia menggunakan sumber daya yang fleksibel. Kemudian jenis sumber daya yang kedua adalah sumber daya terikat atau committed resources. Sumber daya ini dipasok sebelum penggunaan. Jadi ada dua. Jadi dia itu sudah ada dulu sebelum aktivitas produksi. Contohnya adalah gedung, kemudian pabrik ya, peralatan pabrik, mesin-mesin. Jadi pembayaran sewa gedung, sewa mesin ini dia sebelum aktivitas produksi sudah ada terlebih dahulu, maka dia disebut biaya tetap terikat. Jumlahnya tidak bisa sesuai kebutuhan, jadi dia pasti akan ada kelebihan kapasitas. Kemudian yang kedua adalah biaya tetap diskresi. Sumber daya ini juga oleh karena kapasitas aktivitas jangka pendek. Contohnya ada biaya tenaga kerja langsung. Biaya tenaga kerja langsung ini disesuaikan jumlahnya tidak seperti gedung tadi. Jadi dia dibutuhkan sesuai jumlah aktivitas produksi, tapi dalam jangka pendek jika misalkan. Kemudian adalah yang selanjutnya kita akan step cost behavior. Kita akan bahas step cost behavior. Apa itu step cost behavior? Yaitu biaya bertahap. Dia menunjukkan level konstan. Jadi step cost ini akan konstan pada rentang waktu tertentu, rentang output tertentu. Jika rentangnya itu sempit, dia dikategorikan sebagai variable cost. Jika lebar, sebagai fixed cost. Contohnya adalah step cost rentang sempit ini biaya kertas. Jika kita beli kertas itu untuk bahan baku itu tidak bisa per lembar ya. Kita bisa belinya misalnya 1 box itu 10 rim. Sebelum 10 rim itu habis, kita tidak akan beli lagi untuk bahan baku. Jadi untuk bahan baku misalnya untuk cetak buku, jika perusahaan percetakan, dia akan maksimalkan 10 rim. Nah, kemudian setelah 10 rim itu habis, maka ada peningkatan biaya. Begitu seterusnya. Jika rentang ini adalah sempit, maka dia termasuk variable cost. Masuk bahan baku yang variable cost, tapi dia perubahannya itu pada rentang output tertentu. Nah, jika rentangnya sempit, berarti dia variable. Nah, kemudian ini step cost rentang lebar. Nah, ini termasuk adalah biaya tenaga ahli misalnya. Untuk bikin jalan sepanjang 2.500 km misalnya, dibutuhkan satu orang engineering dengan biaya gaji 70.000. Sebelum dia mencapai kapasitas maksimalnya, dia tidak akan ada penambahan biaya fixed cost ini. Nah, kemudian kalau misalkan dia perusahaan pengen bikin jalan raya 5.000 km, maka ada penambahan biaya tenaga ahli di sini. Nah, ada peningkatan biaya. Ini adalah cirinya seperti seperti fixed cost, sehingga ini disebut step cost rentang lebar ini disebut fixed cost. Kemudian bagaimana hubungan sumber daya yang tersedia, penggunaan sumber daya dan idle capacity. Nah, sumber daya yang tersedia ini sama dengan sumber daya yang terpakai ditambah dengan idle capacity. Idle capacity ini adalah kelebihan kapasitas. Contoh kasusnya adalah biaya kertas tadi ya. Biaya kertas 10 rim atau 1 box itu kan 100.000. Kemudian digunakan untuk menerima order buku misalnya. Butuh kertas 5 rim. Nah, berapa idle capacity-nya? Berarti idle capacity-nya adalah 10 rim dikurangi 5 rim. Masih ada idle capacity 5 rim. Jika perusahaan pengen menerima order buku jenis yang lain, misalnya buku agenda dengan kebutuhan kertas 4 rim, maka bisa dipenuhi dari idle capacity ini tanpa menambah biaya, bisa menambah pendapatan. Nah, kemudian apa sih pentingnya kita belajar cost behavior? Dampak cost behavior pada pengambilan keputusan manajemen ini setidaknya ada 4. Yang pertama adalah product mix decision. Jadi tadi kalau kasusnya adalah percetakan buku tadi ya, untuk menerima order buku.
Kita bisa memanfaatkan idle capacity dengan tanpa menambah biaya. Kemudian yang kedua adalah memaksimalkan kapasitas sumber daya yang tidak terpakai atau idle tadi. Idle capacity ini jika tidak digunakan dengan maksimal maka akan ada pemborosan ya, maka bisa dimanfaatkan secara maksimal untuk memperoleh pendapatan baru. Kemudian keputusan menerima atau menolak pesanan khusus. Nah, menerima atau menolak pesanan khusus kita bisa lihat komponen biaya dari harga jual itu apakah variable cost ataukah dominan fixed cost. Kemudian kalau fixed cost, apakah ada idle capacity. Nah, kemudian yang keempat adalah meningkatkan stabilitas. Nah, sekian materi kita tentang activity cost behavior. Semoga bisa dipahami semuanya ya. Terima kasih atas perhatian saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.